ada pro kontra. Jadi mengenai kepulangan Habib Rizik Syihab, sejujurnya kami sangat berharap Habib Rizik Syihab bisa segera pulang ke Indonesia. Lalu ada poin kedua yang terdengar di media sosial, sebenarnya Habib Rizik itu dicekal di Saudi Arabia atau tidak bisa masuk Indonesia dengan perlakuan orang Indonesia yang mencekal beliau. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada mengenai ini tentang PA 212. Kan sekarang banyak nih kejadian pembunuhan ulama atau penganiayaan ulama. PA 212 ini ikut terlibat dalam hal tersebut atau bagaimana gitu, Ustaz? Terlibat apa nih? Terlibat membela mengenai hukum. Sekarang kan kalau kita lihat PA 212 didukung dengan para ulama dan rakyat. Sementara ini ada ulama kita, Syekh Alil Jaber, beliau juga ikut 212, bahkan saya ikut menyaksikan juga. Kan beliau lagi tertimpa musibah. Maksudnya apa, peran apa yang bisa dibela PA 212? Apakah ikut untuk menjaga proses hukumnya sampai seadil-adil mungkin? Karena kan beliau juga merasa tidak adil karena terlalu cepat pihak di sana menyatakan bahwa tersangka ini gila. Padahal orang gila itu satu, nggak mungkin punya akun. Orang gila itu tidak mungkin tahu target. Dan orang gila itu tidak mungkin dia bisa mengenai sasaran yang pas. Pasti membabi buta. Jadi mohon pencerahan dari Pak Kiai mengenai PA 212 ini terlibatnya sampai sejauh mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Mas Hukum? Nama Jafar. Oh baik. Pertanyaan dua yang disampaikan oleh Ustadz Ja'far. Yang pertama berkenaan tentang kepulangan Habibana. Apakah memang ini ada kebijakan langsung dari pemerintah Arab Saudi atau ada pencekalan dari negara Indonesia? Lalu yang kedua berkenaan tentang penganiayaan yang saat ini menimpa para kiai, para ulama. Apa upaya secara legal dari PA 212? Baik. Silakan. Pertama, tadi sudah saya sampaikan berkenaan dengan kepulangan beliau, pasti kita juga ingin beliau pulang. Tetapi kita juga ingin bahwa beliau pulang untuk menang. Itu yang perlu diingat. Beliau pulang untuk menang. Kita tidak ingin kemudian justru mengorbankan aset umat ini. Untuk orang seperti beliau itu nunggu 1000 tahun lagi belum tentu muncul orang seperti beliau. Ini aset umat, aset kita semua yang wajib kita jaga. Maka beliau pernah sampaikan, beliau kalau mau pulang, beliau mengumumkan sendiri kepulangannya. Beliau yang berjanji akan mengumumkan pulang sendiri. Jadi kita tunggu saja. Yang penting buat kita ketika beliau mengumumkan kepulangannya, kita udah siap. Apapun resikonya kita harus siap. Itu yang harus kita pegang yang pertama. Yang kedua, beliau tidak ada urusan dengan pemerintah Saudi Arabia. Bahkan diperlakukan dengan sangat amat baik oleh pemerintah Saudi Arabia. Beliau itu sudah 3 kali mencoba keluar dari Arab Saudi. Sudah 3 kali. Tetapi bahkan pernah beliau kopernya udah sampai Malaysia, udah masuk pesawat. Kemudian istri dan anaknya sudah keluar imigrasi, hanya beliau yang kemudian tertahan. Tulisannya mamnu'us safar, dilarang keluar Saudi Arabia. Bahasa kitanya dicekal, nggak boleh keluar Saudi. Apa yang nyekal Indonesia? Ya enggak dong. Yang nyekal Saudi Arabia, keimigrasian. Kenapa dicekal? Kita sudah tanya, IBE sudah tanya ke berbagai pihak, saudara, ternyata atas permintaan negara Indonesia. Indonesia nggak boleh cekal, ya benar, tapi dicekal atas permintaan dalam negeri, dan itu dikuatkan oleh Dubes RI, Dubes Saudi yang di Indonesia, bahwa itu permintaan dari pemerintah Anda sendiri. Gitu. Sampai sini paham? Siapa yang jahat? Paham ya? Paham. Kalau beliau ada urusan dengan Arab Saudi, ya mesti deportasi dong.
Ini enggak. Masih bahkan terakhir videonya beliau ziarah ke Baki. Yang terakhir, artinya nggak ada urusan dengan bersaudari, baik-baik saja. Tapi atas permintaan sini. Dan beliau sedang berupaya dengan cara beliau untuk bisa keluar dari Saudi Arabia. Doakan mudah-mudahan upaya beliau Allah berikan kemudahan keberhasilan. Ada yang bilang, kan itu capres kita jadi Menhan, masa nggak bisa bantuin, nggak bisa memberikan bantuan? Saya jawab, kalaupun tuh Pak Menhan menawarkan bantuan, belum tentu Habib Rizik mau, belum tentu juga. Jangan kegeeran, GR amat sih. Belum tentu beliaunya mau. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang percobaan pembunuhan terhadap Syekh Ali Jaber, ulama yang ikut 411 ikut beliau, sempat pingsan dibawa ke rumah sakit kena gas air mata, ikut 212. EPI, GNPF dan PA 212 sudah mengeluarkan sikap resminya yang isinya 5, mengecam, mengutuk keras aksi pembunuhan. Yang pertama, imam masjid di Oki bukan Oku, ada salah kutip, Oki di Sumsel. Apapun latar belakangnya yang jelas, kita mengecam, mengutuk aksi pembunuhan itu. Sudah meninggal tuh imam masjidnya. Yang kedua, percobaan pembunuhan terhadap imam kita Syekh Ali Jaber, Hafizah kita, mengecam dan mengutuk keras. Kemudian kita juga sudah mengutus ulama kita untuk besuk beliau, dan sudah. Penegakan hukum kita nggak tulis di situ tuh. Kenapa? Udah sering minta, nggak ada hasil. Ngapain juga minta-minta juga. Cuman kita kuatkan, kalau hukum negara tidak jalan, kami persilakan umat, kalau ada orang yang mau coba-coba bunuh ulama kita, berlakukan hukum adat dan hukum kisos. Darah bayar dengan darah, nyawa bayar dengan nyawa. Takbir. Kalau hukum nggak jalan, Ustadz ada yang mengatakan tuh orang gila. Gampang jawabnya, yang ngomong lebih gila. Jadi kelihatan sesama orang gila saling melindungi. Ya benar, seorang gila punya akun, ada Twitternya. Sejak orang gila tahu tuh targetnya siapa, masuknya dari mana, waktu kira-kira yang aman, yang kosong dari penjagaan. Masa orang gila bisa sepandai itu? Berarti yang ngomong dia orang gila, ya lebih gila. Gitu aja lah. Betul. Sekarang terserah antum mau ikut orang gila, orang waras. Kalau percaya itu orang gila, gila beneran. Kemudian kita juga menginstruksikan kepada Laskar Jawara Pendekar, waspada, beri pengamanan lebih kepada ulama-ulama kita. Jangan biarkan beliau-beliau isi tablik akbar, isi pengajian, lepas dari pengawalan Laskar, Pendekar, Jawara, Brigade dan sebagainya. Jaga mereka. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka itu, beliau itu pewarisnya para nabi, wajib dijaga oleh kita. Oleh karenanya kepada panitia pelaksana kegiatan tabligh apapun, para kiai, para ustadz yang akan mengundang ulama-ulama,
jangan segan-segan kontak EPI, kontak GNPF, kontak PA212, kontak anak NKRI untuk minta bantuan pengamanan acara terhadap ulama kita. Ini instruksi imam besar kita. Jangan segan. Komunikasi. Minta anak-anak kita, lasar kita, jaga acara kita, jaga ulama kita. Jangan pernah biarkan gaya-gaya PKI untuk bunuh ulama-ulama kita, saudara. Gak boleh. Makanya jangan sungkan-sungkan, Ustaz. Kalau undang ulama-ulama kita yang istiqomah. Tapi kalau ustadznya kayak Abu Janda, gak usah, biarin. Hei orang gila, ada ustadz namanya Abu Janda. Target dong, target. Tuh ustadz tuh. Ya Allah. Tambah rusak, tambah gila di negeri ya. Ya Allah, Pak Supir kapan sadarnya Pak Supir? Mau dibikin gila semua negara Pak Supir, penumpangnya ya Allah. Kira-kira gitu Ustaz ya. Itu sikap kita resmi ya.